Halo semuanya, Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroads sudah tayang sampai episode 10 di Subraya Imagination. Cuman di YouTube belum ada kabarnya kapan tayang ya. Karena itu juga kenapa kita belum bahas tiap episodenya yang sebenarnya sangat seru untuk dibahas. Penggunaan scene-nya yang masih belum pasti, apa udah aman atau belum ya. Cuman saya pastikan bakalan dibahas dari episode 1 sampai 10 kalau sudah yakin aman. Tunggu saja. Buat kalian yang udah nonton sampai tamat pasti tahu kalau UGF 3C ini ada banyak momen dan pertarungan yang epic-epic ya. Kalau dibandingkan dengan UGF THC pun gak kalah, bahkan mungkin lebih epic UGF 3C karena Ultraman yang dimunculin itu lebih banyak lagi. Dan salah satu yang paling sering dibahas tentu saja adalah kembalinya Ultraman Noah setelah sekian lama. Itu momen yang gila banget sih, bikin UGF 3C ini layak banget buat ditonton karena fanservice-nya yang emang sangat mantap. Langsung aja ini dia 5 momen paling epic di Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroads. Pertama, terjadi di episode kedua yaitu kemunculan Ultraman 3 Dyna dan Gaia. Ini sempat jadi perdebatan juga waktu itu, di mana pada openingnya ada scene 3 Dyna dan Gaia yang akan muncul di UGF 3C. Apakah beneran mereka kembali atau cuman Gamma Illusion-nya Ultraman Z? Dan akhirnya terungkap juga kalau mereka cuman Gamma Illusion ya. Pastinya ada yang kecewa walaupun sebenarnya itu wajar. Kenapa 3 Dyna dan Gaia asli gak bisa muncul di UGF 3C? Tentu saja ini berhubungan dengan ceritanya. Sejauh ini konflik Ultraman dan Absolutian memang gak ada sangkut pautnya dengan 3 Dyna apalagi Gaia. Kalau kita lihat dari UGF THC ya, cara Ultraman lama untuk muncul itu ada beberapa. Contohnya Cosmos dan Justice yang mendeteksi energi misterius atau Jonias yang jadi ancaman untuk Tartarus. Dan alasan kenapa TRG dikira asli pun karena ternyata Gamma Illusion-nya Z udah lebih kuat ya, dimana tubuh mereka gak ada efek hologram lagi. Dan malahan itu bagus banget karena TRG di sini beneran kayak aslinya, ditambah soundtrack TRG juga yang lumayan bikin nostalgia lah. Skill mereka pun digunakan semua, Zephirion Kosen, Sorgen Kosen, dan Quantum Storium. Lanjut momen kedua adalah berkumpulnya New Gen dan kembalinya Reiga. Ini sudah bisa kita tahu dari trailernya kalau New Gen bakalan berkumpul di UGF 3C ya. Karena sebelumnya di UGF THC kan mereka gak ada dan belum sempat ngelawan pasukan Absolutian. Hingga akhirnya mereka muncul di UGF 3C, bahkan momennya itu bisa dibilang pas banget ya. Yaitu ketika Grigio dan trio kocak diserang Tartarus dan pasukannya. Sebelum itu sempat ada pertanyaan juga kenapa Grigio gak ada pas New Gen berkumpul yang di trailernya. Terjawab sudah di episode ketiga, New Gen yang termasuk Kuroso dan Blue datang tepat waktu untuk melawan pasukan Tartarus. Cuman mereka datangnya gak barengan ya, karena sebelumnya mereka ada di tempat yang berbeda. Contohnya Jit sama X yang dari Ruins of Galactic Empire, sedangkan Ginga dan kawan-kawan beda tempat. Barulah saat Gua Spectre jadi musuh, mereka semua bersatu lagi jadi Ultraman Reiga. Kesan kuatnya masih dapat banget ya, walaupun agak kurang karena durasi fight-nya yang emang lumayan cepat. Kita tunggu saja apakah Reiga bakalan muncul lagi ke depannya. Momen selanjutnya adalah kembalinya Ultraman Noah. Kalau ini wajib banget untuk masuk ya. Terjadi di episode kelima dan sebelum itu pun udah bikin excited saat Absolute Titan menyebut nama Ultraman Noah. Dikiranya sih gak bakalan muncul, malahan jadi kejutan yang bener-bener wow banget ya. Alasan kembalinya Noah pun sangat masuk akal, yaitu Tartarus yang menganggapnya sebagai ancaman, di mana ada sebuah planet bernama Babel yang diramalkan jadi tempat Ultraman Noah bakalan muncul. Entah emang dia berdiam di sana atau gimana, yang jelas Absolutian pun tahu kalau Noah itu raksasa legendaris yang levelnya udah di atas Ultraman biasa. Cuman anehnya Tartarus malah berani buat ngelawannya ya. Dia sempat maju ke arah Nexus cuman dihadang Zero. Padahal sebelumnya Tartarus kabur dari serangan Ultraman Legend. Mungkin udah nekat untuk nyingkirin semua ancaman kali. Dan kebetulan juga di situ Noah lagi pakai form Nexus. Dan itu juga yang bikin kembalinya Noah ini makin epic ya. Dia gak cuman pakai wujud Noah, tapi juga termasuk wujud Nexusnya dari Anvan sampai Junis Blue yang sebelumnya dikira gak bakalan muncul lagi. Sekaligus membuktikan juga kalau skill bertarungnya Ultraman Noah asli itu ternyata gak main-main. Kalau Nexus di seriesnya kan dikendaliin sama Dynamis, jadi kelihatan agak lemah lah. Absolute Titan aja kesulitan ngelawan Nexus ya. Dan kalau diperhatiin, Noah bahkan gak pernah terkena serangan sama sekali, kecuali yang di Metafield, itu pun disengaja. Wajar banget kalau kembalinya Ultraman Noah jadi topik yang paling menarik perhatian di UGF 3C ini.
Momen selanjutnya adalah semua momen Ultraman Zero. Ya, selain karena Zero itu Ultraman favorit saya jujur aja, Zero di Yu-Gi-Oh! Dragon bisa dibilang termasuk salah satu karakter utamanya. Gak heran kalau dia juga punya beberapa momen epic. Mulai dari kemunculan form World Burst, Ultimate Shining Zero yang udah sempurna, sampai final battle Zero juga ikut ngelawan Tartarus dan pasukannya. Serta di ending pun Zero masih disorot saat sparring dengan Ultraman Regulus. Cuman kalau kalian ingat ada rumor yang gak kejadian juga ya soal Zero yang bakalan punya form Grand Saber. Untungnya itu gak benar karena yang udah ada Ultimate Shining Zero juga kan. Cuman tetap Zero dapat form baru yaitu Wild Burst. Salah satu kemampuannya dalam form ini adalah gerakannya tidak bisa dibaca oleh musuh terutama Tartarus. Itulah kenapa Zero yang ngelawan Tartarus di final battle ya. Momen yang selanjutnya adalah penyusupan ke Absolute Palace. Ini dilakukan para secondary Ultra sama Andromelos ya. Di mana Xenon membantu dengan Max Galaxy untuk membuka portal menuju ke Absolute Palace yang sebelumnya ditemukan oleh Astra. Setelah sampai pun mereka langsung dihadang para Absolutian dan Belial Tregear. Hikari dan Tregear juga bertemu karena bisa dibilang Hikari adalah salah satu alasannya kenapa Tregear itu malah jadi jahat. Tujuan mereka datang ke sini adalah menyelamatkan Putri Yulian dan akhirnya berhasil karena sebenarnya mereka yang ikut ke misi ini adalah Ultraman terpilih ya. Rencana yang mereka buat juga sangat matang. Ada momen menarik di mana Tartarus yang bertemu Justice meremehkannya karena dia gak bisa berubah jadi Legend tanpa Cosmos ya. Artinya Tartarus emang takut berhadapan dengan Legend. Walaupun dia kewalahan juga dikeroyok Justice, Crusher Mode, dan Xenon. Dan momen selanjutnya adalah Final Battle. Di Final Battle ini ada banyak juga momen epic yang terjadi, kayak kembalinya Mebius Infinity, Zed yang mendapat form baru, dan Regulus, Leo, Astra yang bekerja sama. Untuk kemunculan Mebius Infinity walaupun terjadinya sebentar aja, itu udah lumayan fanservice ya. Lengkap sudah dari Legend, Reiga, Noah, sampai Mebius Infinity pun ada. Cuman Saga aja yang belum muncul, ya karena gak ada Dyna juga sih. Dan yang gak diduga-duga juga adalah Ultraman King yang join ke final battle ini. Di mana Tartarus yang udah marah menyerang mereka dengan Absurd Maximum Destruction, yang udah pasti itu bahaya banget ya. Untungnya Ultraman King datang menahannya, kalau enggak entah gimana lah nasib mereka. Kejadian ini juga yang membuat Ribut bisa sampai ke dunia Ultraman Trigger karena dia ikut tersedot bersama Tartarus sedangkan yang lain dilindungi dengan Strongnet. Dan ya ternyata Yu-Gi-Oh! Belum selesai juga, udah pasti ada kelanjutannya ya. Kalau kalian ada momen epic juga, tuliskan aja di bawah, subscribe buat yang belum, daripada ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.